Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maria Christina Terlima, peserta workshop PKA dan PKP yang diselenggarakan oleh LAN bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Pagi ini saya akan menjelaskan apa strategi yang akan saya gunakan pada saat saya mengampu mata pelatihan manajemen risiko. Bapak dan Ibu, ini adalah strategi pembelajaran dari mata pelatihan manajemen risiko yang saya harap bisa membantu pada saat kita memfasilitasi mata pelatihan manajemen risiko pada pelatihan kepemimpinan administratif. Proses pembelajaran yang akan dilakukan dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi dari materi yang akan kita sampaikan, dan yang ketiga adalah penutup. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran manajemen risiko, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa seorang pejabat harus menguasai manajemen risiko? Seorang pejabat administrator adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan atau program pada instansinya. Dengan demikian, dia harus memahami manajemen risiko agar kegiatan yang telah dirancang dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, bahwa berdasarkan RPJMN tahun 2019, semua kementerian lembaga wajib menerapkan SPIP yang sekarang ini sudah mencapai level yang ketiga. Berikut yang ketiga, bahwa banyak kementerian lembaga atau pemerintah daerah belum menerapkan SPIP dan manajemen risiko karena menganggap sulit. Padahal masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah dalam kondisi yang terbaik. Pelayanan yang prima dan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa konflik internal dan eksternal antar lembaga atau organisasi sering tidak terselesaikan, bahkan bisa sampai di bawah kerana hukum. Itulah yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Betapa pentingnya manajemen risiko bagi seorang pejabat administrator, maka dalam proses pembelajaran ini dibutuhkan strategi yang tepat agar para peserta setelah mengikuti pembelajaran memiliki kemampuan atau menguasai apa itu manajemen risiko. Yang pertama-tama yang kita lakukan pada pendahuluan adalah kita menyapa peserta, kemudian kita memperkenalkan diri kita kepada peserta, dan kita mencoba untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, yang asik, yang enjoy, supaya peserta itu mampu mengikuti proses pembelajaran ini dengan penuh sukacita, dan dengan demikian tujuan pembelajaran kita harapkan bisa kita capai. Apabila sudah tercapai suasana yang enjoy dari semua peserta juga menjadi suara, maka kita sudah bisa membuat komitmen. Kita membuat komitmen kapan dan aturan-aturan apa yang harus kita sepakati bersama agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Selesai kita berkenalan, kemudian menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, maka yang perlu disampaikan di awal adalah kita memperkenalkan desain pelatihan kepemimpinan administrator ini kepada peserta, sekedar mereview ulang apakah mereka sudah memahami kenapa mereka berada di sini dan sampai dengan berakhir apa yang harus mereka capai. Yang pertama perlu diketahui bahwa dekat atau pelatihan kepemimpinan administrator ini terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda yang kedua adalah kepemimpinan kinerja. Agenda yang ketiga adalah manajemen kinerja. Dan agenda yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Adapun materi pokok mata pelatihan manajemen risiko itu terdiri dari 4 materi pokok. Materi pokok yang pertama adalah SPIP
kemudian good governance, dan three lines defense. Materi pokok yang kedua adalah budaya risiko, materi pokok yang ketiga manajemen risiko, dan materi pokok yang keempat manajemen konflik. Akan melihat strategi apa yang digunakan pada saat membahas materi pokok yang pertama, yaitu SPIP, good governance, dan three lines defense. Bab ini atau topik ini akan dibahas selama kurang lebih 90 menit. Adapun submateri yang akan disampaikan adalah arti penting SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau yang kita kenal dengan SPIP. Kemudian yang kedua adalah konsep dan nilai dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance atau kita sebut 3G. Dan yang terakhir adalah konsep three lines of defense atau yang dikenal dengan 3LD. Adapun pada proses pembelajaran ini pada materi pokok yang pertama, metode yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, pemutaran film, diskusi, dan brainstorming. Yang kedua adalah budaya risiko yang akan disampaikan selama kurang lebih 100 menit. Bapak dan Ibu, adapun bagian yang penting dari materi pokok budaya risiko ini, yang pertama adalah budaya risiko itu sendiri, kemudian strategi pengembangan budaya risiko, dan yang ketiga adalah manajemen perubahan. Bapak dan Ibu, metode yang akan digunakan dalam penyampaian materi pokok yang kedua ini adalah ceramah, kemudian ada juga tanya jawab, ada diskusi, brainstorming, dan pemutaran film pendek. Untuk materi pokok yang ketiga, yaitu manajemen risiko, dibutuhkan 135 menit. Karena materi ini sangat padat Bapak dan Ibu, maka materi ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama tentang pengertian risiko, hierarki risiko, kategori risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang kedua akan bicara tentang rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko, kemudian pengimplementasian manajemen risiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Dan yang ketiga adalah komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko, penilaian risiko, pemantauan, dan tinjauan. Adapun metode yang akan digunakan pada penyampaian materi pokok yang ketiga adalah ceramah, kemudian ada tanya jawab Bapak dan Ibu, kemudian ada diskusi kelas dan juga diskusi kelompok. Nah, pada saat penyampaian kasus dan akan dibahas di dalam kelompok, maka akan digunakan model six heads. Six heads ini diperkenalkan oleh Edward de Bono, dan para peserta akan dijelaskan tentang bagaimana menggunakan metode ini sebelum diskusi dimulai. Adapun bahan diskusi atau studi kasus yang akan didiskusikan oleh peserta itu akan dicari melalui media online dan dicari melalui Google Bapak dan Ibu, karena di situ banyak sekali kasus-kasus yang bisa diangkat untuk didiskusikan. Bapak dan Ibu, untuk materi pokok yang keempat, kita membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit dan materi ini berbicara tentang manajemen konflik. Adapun submaterinya adalah pengertian konflik, kemudian manajemen konflik, dan yang terakhir adalah manajemen risiko atas konflik. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, kemudian pemutaran film pendek, dan curah pendapat. Kenapa tidak terlalu banyak strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran yang saya gunakan? Karena untuk materi yang sebegitu padatnya, untuk manajemen risiko
tidak cukup waktu untuk menggunakan metode yang terlalu banyak. Yang diharapkan adalah walaupun metode yang kita gunakan hanya beberapa saja, tetapi peserta mampu untuk nantinya memahami dan menjelaskan apa yang mereka pahami tentang manajemen risiko. Bagian terakhir dari proses pembelajaran kita adalah penutup, dan ini akan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Dan kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah mengevaluasi. Jadi proses mengevaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 buah dadu yang akan dilemparkan oleh para peserta, dan angka yang muncul pada kedua buah dadu itu akan dijumlahkan dan hasilnya maksimal memiliki jumlah 12. Pertanyaan disiapkan oleh kami sebanyak 12 buah pertanyaan, dan dari situ kami akan ketahui apakah selama proses pembelajaran ini peserta memahami apa yang disampaikan berdasarkan metode-metode yang kami sudah gunakan, ataukah peserta masih membutuhkan tambahan informasi lagi. Setelah melakukan evaluasi, ditutup dengan kita merangkum semua materi, dan kemudian selanjutnya kita akan menutup dengan doa bersama sebelum kelas ditutup. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, demikian strategi pembelajaran untuk mata pelatihan manajemen risiko. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi.